Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, anak-anakku semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang hidrosfer, gitu ya. Pada pertemuan kemarin kita sudah mengenal dengan lapisan-lapisan bumi. Yang pertama itu ada atmosfer, kemudian yang kedua adalah litosfer, yang ketiga sekarang kita bahas adalah hidrosfer. Nah, hidrosfer itu apa? Hidrosfer adalah berasal dari kata hidro yang berarti air dan syaire yang berarti lapisan. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti bumi, ya, baik yang berbentuk cairan atau cair, kemudian berbentuk salju maupun es. Nah, ilmu yang mengkaji tentang perairan itu disebut dengan hidrologi, ilmu tentang air, hidrologi. Nah, di dalam hidrologi kita mengenal adanya siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah suatu proses peredaran atau daur ulang air yang berurutan ya, berurutan secara terus-menerus atau terjadi siklus yang berputar begitu. Sehingga jumlah air di permukaan bumi itu relatif tetap. Hal ini dikarenakan air senantiasa bergerak dalam suatu lingkaran peredaran yang dinamakan siklus atau daur, gitu ya. Nah, siklus hidrologi terdiri dari satu siklus pendek atau siklus kecil, yang kedua adalah siklus sedang, yang ketiga adalah siklus panjang atau siklus besar. Kalau perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau siklus pendek adalah proses peredaran atau daur ulang air dengan urutan sebagai berikut. Satu, penguapan air dari laut, ya, kemudian karena adanya pemanasan matahari, kemudian permukaan air laut menguap. Nah, kemudian air laut mengalami perubahan bentuk menjadi gas. Terus kemudian terjadi kondensasi atau pengembunan, lama-lama membentuklah awan. Kemudian awan menebal, akan turun hujan. Nah, tapi jatuhnya hujan itu di permukaan air laut. Jadi dia air laut itu kena panas, kemudian menguap menjadi gas, terjadi kondensasi atau pengembunan, terbentuk awan, awan menebal, turun hujan, hujannya di laut, di permukaan laut. Itu namanya siklus pendek, gitu ya. Nah, contohnya ini, gambarnya ini. Gitu. Bagaimana dengan siklus sedang? Siklus sedang yaitu prosesnya adalah penguapan air laut, kemudian air laut itu terjadi kondensasi, kemudian ada angin yang menggerakkan, uap air itu menuju daratan. Nah, kemudian terbentuk awan di daratan, awannya menebal, kemudian turunlah hujan di daratan. Nah, kemudian dari air hujan yang turun itu kemudian mengalir melewati selokan, kemudian melewati sungai, kemudian langsung ke laut lagi. Nah, itu siklus sedang. Nah, contohnya seperti ini gambarannya, gitu ya, siklus sedang. Paham ya? Nah, sekarang kalau siklus panjang adalah proses peredaran atau daur ulang air dengan urutan sebagai berikut, yaitu penguapan air laut, kemudian sublimasi dari gas air laut, kemudian terbentuk awan. Nah, tapi awannya ini mengandung kristal es. Kenapa bisa mengandung kristal es? Karena awannya bergerak menuju pada tempat yang tinggi dan suhunya rendah. Misalnya di mana? Misalnya di puncak gunung yang tertinggi. Itu. Ya, maka terbentuklah kristal es.
terbentuk kristal es. Nah, kemudian air menggerakkan kristal es itu ke daratan, dan turunlah hujan es atau hujan salju. Nah, karena hujan salju, maka terjadilah salju menumpuk, biasanya di pegunungan yang tinggi, pegunungan Everest gitu ya, itu pegunungan yang tinggi. Nah, kemudian terbentuklah glacier. Glacier itu kristal-kristal es atau salju yang menebal. Nah, kemudian glacier itu mencair, kemudian membentuk aliran sungai, kemudian sampai ke daratan yang lebih rendah, kemudian sampai ke laut kembali. Ini adalah siklus panjang. Nah, gambarnya seperti ini. Gitu. Bisa nggih? Gitu. Ada yang tanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Bahwa siklus air ada siklus pendek, siklus sedang, kemudian siklus panjang. Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Tidak ada? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan kembali. Oke. Nah, terjadinya siklus air tersebut disebabkan oleh adanya proses-proses yang mengikuti gejala-gejala meteorologis dan klimatologis. Seperti apa? Evaporasi. Apa itu evaporasi? Evaporasi yaitu proses berubahnya air menjadi gas atau uap air. Jadi ada proses namanya evaporasi. Kemudian ada transpirasi. Apa itu transpirasi? Yaitu air yang dimanfaatkan untuk pertumbuhan tanaman dan diuapkan melalui stomata. Nah, transpirasi. Jadi penguapan air melalui tumbuhan yang melalui stomata tumbuhan, daun tumbuhan, itu namanya transpirasi. Kemudian adanya peristiwa kondensasi. Kondensasi adalah perubahan wujud dari uap air menjadi titik-titik air. Ini ada di angkasa atau di udara. Kemudian ada angin. Angin adalah udara yang bergerak dari tekanan yang maksimum ke tekanan yang minimum. Dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Nah, angin ini yang menggerakkan titik-titik air. Kemudian adanya presipitasi, yaitu jatuhnya hidrometeor ke permukaan bumi yang dapat berupa air, kemudian salju maupun es. Itu presipitasi. Nah, kemudian ada infiltrasi. Infiltrasi yaitu proses perembesan air ke dalam lapisan tanah melalui pori-pori tanah atau batuan. Infiltrasi. Ada namanya overland flow, yaitu aliran pada permukaan tanah. Ada juga namanya run off, yaitu aliran air melalui suatu saluran. Itu adalah beberapa gejala yang terjadi pada proses siklus air atau siklus hidrologi, gitu ya. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi banyak sekali ada yang namanya evaporasi, penguapan tadi, kemudian pendinginan, kemudian di bawah angin, kemudian adanya presipitasi, gitu ya. Kemudian ada infiltrasi, kemudian menyerap ke dalam tanah, itu namanya infiltrasi, gitu ya. Ini. Nah, air permukaan dan air tanah. Jadi air itu dibedakan menjadi dua, yaitu air permukaan dan air tanah. Nah, air permukaan itu apa? Air permukaan adalah perairan yang terdapat di permukaan tanah. Namanya air permukaan. Nah, air permukaan itu terdiri dari perairan darat yang terdiri dari sungai, danau, rawa, dan juga perairan di laut. Itu namanya air permukaan. Nah, ini air permukaan. Termasuk juga glacier, salju, ya, air di danau, air di sungai, air di rawa, air di laut. Ini namanya air permukaan. Kemudian air tanah. Air tanah yaitu air yang berada di bawah permukaan tanah.
Nah, ini terdiri dari air tanah freatis, yaitu air tanah yang terletak di atas lapisan kedap air atau impermeable dan tidak jauh dari permukaan air. Ini biasanya bisa kita manfaatkan sebagai sumber air lewat sumur, ya sumur yang digali itu, sumur bong itu namanya ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah air tanah artetis. Nah, air tanah artetis yaitu air tanah yang letaknya jauh di dalam tanah di antara dua lapisan batuan yang tidak dapat ditembus air atau lapisan kedap air. Nah, ini namanya air tanah artetis. Ini biasanya untuk mengambilnya itu menggunakan bor sampai dalam gitu, bisa sampai 100 meter, 200 meter gitu. Kemudian nanti dipompa ke atas menggunakan pralon gitu ya, namanya air artetis. Nah, seperti ini. Gitu. Ya. Kemudian sungai. Sungai adalah saluran alami yang berfungsi mengalirkan air hujan, air tanah maupun air salju yang mencair ke danau atau ke laut. Gitu. Ilmu yang mempelajari tentang sungai disebut dengan potamologi. Sungai. Nah, sungai dibedakan menjadi tiga. Ada sungai hujan. Ini sungai yang airnya berasal dari hujan. Ini kebanyakan di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Kemudian ada sungai glacier. Sungai glacier itu sungai yang isinya air yang berasal dari pencairan es. Contohnya sungai Gangga di India. Itu. Ini berhulu di pegunungan Himalaya. Kemudian hulu sungai Pein di Jerman yang berhulu di pegunungan Alpen. Gitu ya. Kemudian sungai campuran. Nah, sungai campuran yaitu sungai yang airnya berasal dari pencairan es atau glacier, juga dari hujan, dan juga dari beberapa sumber mata air. Gitu. Ya. Nah, untuk sungai juga bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sungai yang permanen dan sungai periodik. Sungai permanen yaitu aliran airnya sepanjang tahun yang mengalir terus. Sungai periodik itu airnya tidak tetap periode. Biasanya sungai yang berasal dari air hujan biasanya. Gitu ya. Kemudian profil sungai ada namanya bagian hulu. Ya, bagian hulu. Hulu itu yang di atas. Dan bagian tengah. Kemudian bagian hilir atau yang di bawah yang hampir mendekati ke ke laut, ya, sering disebut dengan delta, gitu ya. Kemudian pemanfaatan sungai bisa sebagai penyuplai air untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Ini yang biasanya dikelola dengan PDAM, gitu ya. Kemudian tempat pembudidayaan perikanan air tawar. Kemudian yang ketiga untuk kepentingan transportasi seperti Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Juga untuk irigasi atau pengairan lahan pertanian. Untuk pembangkit tenaga listrik. Kemudian tempat pengambilan bahan bangunan seperti pasir, batu, dan sebagainya. Juga bisa sebagai objek wisata dan olahraga air. Gitu ya. Kemudian danau. Danau adalah tubuh air dalam jumlah besar yang menempati basin atau cekungan di wilayah daratan. Danau. Ada danau tektonik, gitu ya. Kemudian ada danau vulkanik, itu danau. Gitu. Nah, ini bentuknya seperti ini danau. Ini kira-kira danau vulkanik, ya, karena di bekas gunung meletus, itu danau vulkanik. Bagi Dieng itu ada danau kawah yang berwarna, gitu ya. Ya. Kemudian danau vulkanotektonik. Nah, ini bisa berasal dari vulkano, gunung berapi, juga tektonik dari gempa. Gitu. Nah, ini seperti ini danaunya. Gitu.
Kemudian ada danau pelarutan. Danau pelarutan ini adanya pelarutan kapur oleh air sehingga terbentuk suatu dolina atau dolin, gitu ya. Juga danau tapal kuda itu ada. Kemudian manfaat danau bisa sebagai pembangkit listrik, tempat rekreasi, kemudian perikanan darat dan pengendali banjir. Itu fungsi dari danau. Kemudian waduk. Nah, ini waduk. Waduk adalah genangan air yang terbentuk karena pembendungan air aliran sungai oleh manusia. Jadi waduk dibuat oleh manusia untuk membendung air dari sungai. Nah, ini dipakai untuk apa? Untuk persediaan air supaya tidak langsung ke laut, terbuang ke laut, maka dibendung. Nah, biasanya kemudian dipakai untuk mengairi persawahan. Dan kalau rawa, ini adalah daerah cekungan yang tergenang oleh air yang berasal dari air hujan, air tanah maupun air yang lain kemudian mengumpul di rawa tersebut. Gitu ya. Kemudian daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai adalah sebidang tanah yang menampung air hujan dan mengalirkannya menuju parit sungai dan akhirnya bermuara ke danau atau laut. Istilah yang juga umum dipakai adalah DAS, DAS gitu ya. Adalah daerah tangkapan air juga bisa. DAS adalah daerah aliran sungai juga bisa disebut dengan daerah tangkapan air. Tentu seperti ini. Itu ya. Amin. Kemudian perairan laut. Laut dibedakan menjadi tiga. Ada laut ingresi, yaitu terjadi karena dasar laut mengalami penurunan. Kemudian laut transgresi terjadi karena permukaan air laut bertambah tinggi. Itu. Kemudian laut regresi terjadi karena laut mengalami penyempitan akibat sedimentasi. Itu beberapanya. Kemudian berdasarkan letaknya ada laut tepi, yaitu laut yang berada di tepi benua. Contohnya laut Jepang, laut Cina Selatan, laut Arab. Ini laut tepi, ya, berada di tepi benua. Itu. Ini contohnya. Terus laut tengah, yaitu laut yang terletak di antara dua benua. Contohnya laut tengah, kemudian laut-laut yang ada di wilayah Indonesia, berada di dua benua. Itu laut tengah. Ya, seperti ini. Itu ya. Kemudian laut pedalaman, yaitu laut yang terletak di tengah-tengah benua dan hampir seluruhnya dikelilingi oleh daratan. Contohnya laut hitam, laut Baltik, gitu. Di tengah-tengah benua yang dikelilingi oleh benua, namanya laut pedalaman. Itu, ya. Kemudian wilayah perairan laut kita kenal adanya zona litoral, yaitu zona pasang surut. Ada zona meritik, yaitu yang kedalamannya 200 meter. Ada zona batial yang kedalamannya 200 sampai 2500 meter. Ada zona abisal yang kedalamannya 2500 lebih dalam lagi, atau lebih besar atau lebih dalam dari 2500. Itu. Nah, wilayah perairan laut Indonesia ada namanya landasan kontinen atau landas kontinen, yaitu bagian laut yang kedalamannya mencapai 200 meter. Kemudian ada laut teritorial, yaitu suatu laut, suatu negara sejauh 12 mil dari garis dasar lurus, itu namanya laut teritorial. Ada zona ekonomi eksklusif, yaitu wilayah laut suatu negara yang diukur sejauh 200 mil atau sekitar 320 km dari garis dasar wilayah laut. Itu. Nah, ini beberapa wilayah perairan laut yang kita sebut.
tadi itu. Ada landas kontinen, ada laut teritorial, ada zona ekonomi eksklusif. Gitu ya. Gitu. Manfaat perairan laut ada sebagai sumber mata pencaharian penduduk, misalnya untuk perikanan itu. Kemudian sebagai alat transportasi, sarana transportasi laut, juga bisa untuk pembangkit tenaga listrik, tempat wisata bahari, kemudian pengaturan iklim, tempat pertahanan. Kita tadi sudah belajar dan ada yang bertanya? Silakan. Ada yang bertanya, anak-anakku? Sekarang kalian masuk ke Google Classroom, kemudian kamu kerjakan tugasnya, nanti akan kami nilai. Begitu. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Bertemu kembali. Bila kepada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.